Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tugas besar digitalisasi UMKM dengan proyek berjudul Digital Branding UMKM Sablon Adeni melalui Instagram dan WhatsApp Bisnis. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Febrian dengan NIM akhir 094. Di sini saya berperan sebagai editor Canva dan juga video. Baik, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Narendra Gemat Baraihan dengan NIM akhir 091. Peran saya di sini sebagai penyusun laporan. Saya Ardi Muhammad dengan NIM akhir 001. Di sini saya berperan sebagai admin sosial media. Perkenalkan, nama saya Neosei Kaisna ini dengan NIM akhir 105. Saya juga berperan sebagai admin sosial media. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hijri Torik Maru dengan NIM akhir 088. Saya sebagai pembangun ide dan juga konsep bisnis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijri akan memulai presentasi digital branding UMKM Sablon Adeni melalui Instagram dan juga WhatsApp Bisnis. Oke, pertama-tama di sini identifikasi masalah utama yang dialami oleh UMKM-nya itu yang pertama, UMKM belum memiliki media promosi. Artinya usaha ini belum memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi. Padahal di zaman sekarang itu orang-orang lebih sering menemukan produk dari Instagram ataupun WhatsApp terlebih dahulu. Yang kedua, jangkauan pasarnya masih terbatas. Promosi yang dilakukan masih mengandalkan rekomendasi dari pelanggan lama atau orang-orang sekitar. Jadi pertumbuhan bisnisnya juga pelan karena tidak menjangkau audiens yang baru. Ketiga, citra usaha masih belum terbangun dengan baik. Branding dan tampilan visual masih belum konsisten dan belum memiliki karakter, sehingga usaha ini terlihat kurang profesional dan juga kurang menarik di mata calon pelanggan. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan timeline kegiatan yang kami lakukan secara bertahap. Pada minggu ke-9, kami melakukan observasi UMKM dan mengidentifikasi masalah promosi serta branding. Lalu di minggu ke-10 kami menganalisis kebutuhan digital dan juga menentukan platform yang paling sesuai untuk UMKM tersebut. Di minggu ke-11 kami mulai membuat akun Instagram dan mengatur WhatsApp bisnis sebagai media komunikasi dengan pelanggan. Kemudian pada minggu ke-12 kami membuat konten visual hasil sablon menggunakan Canva agar tampilan lebih menarik dan juga konsisten. Masuk di minggu ke-13, digital branding mulai diimplementasikan melalui unggahan konten di Instagram. Di minggu ke-14, kami melakukan optimalisasi konten dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Dan terakhir, di minggu ke-15, kami melakukan evaluasi hasil digitalisasi serta menyusun laporan akhir. Timeline ini menunjukkan bahwa proses digital branding itu dilakukan secara terstruktur dan juga bertahap. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Neo Sheikha Isna ini. Saya Neo dan di sini saya akan menjelaskan bagian PPT selanjutnya, yaitu mengenai tujuan yang ingin dicapai dari proyek ini. Tujuan dari pelaksanaan proyek Sablon Adeni adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu UMKM memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan promosi dan pemasaran. Yang kedua, meningkatkan daya tarik dan kepercayaan pelanggan melalui konten promosi yang informatif dan menarik. Selanjutnya, yang ketiga adalah memperluas jangkauan pasar melalui media sosial agar tidak terbatas pada pelanggan sekitar saja. Dan yang terakhir, membangun identitas branding UMKM yang konsisten dan mudah dikenali. Berikut adalah analisis kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada. Yang pertama, media promosi digital yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Sarana untuk menampilkan portofolio hasil sablon secara visual. Yang ketiga, sistem komunikasi yang cepat dan praktis untuk pemesanan. Dan yang terakhir adalah identitas branding dari sablon Adeni tersebut. Di sini juga saya sebagai admin media sosial mengembangkan solusi-solusi digital, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan akun Instagram UMKM yang ditujukan sebagai media promosi dan branding digital.
Kedua, pembuatan konten visual promosi. Konten-konten yang diupload berupa foto hasil sablon, harga, dan logo dibuat menggunakan Canva agar tampilan lebih menarik dan konsisten. Dan yang terakhir, di sini kami juga menggunakan WhatsApp bisnis yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan pemesanan digital agar pelanggan dapat melakukan konsultasi dan pemesanan dengan mudah. Saya Ardi, di sini saya akan menjelaskan use case diagramnya. Di sini ada dua aktor, yaitu admin, UMKM, sama pelanggan. Si admin ini bertugas untuk mendesain konten, mengunggah konten ke Instagram, membalas pesan, dan melayani pemesanan melalui DM, memperbarui informasi harga, dan memantau insight akun. Sementara pelanggan melihat konten promosi, melihat data harga, dan menghubungi admin. Ini merupakan desain tampilan awal, menampilkan akun Instagram yang baru saja dibuat dengan logo yang dibuat di Canva sebagai identitas UMKM. Platform dan tools yang digunakan yang pertama yaitu Instagram sebagai media promosi dan branding utama. Canva untuk pembuatan desain konten visual seperti poster, katalog, dan feed Instagram. WhatsApp Business sebagai sarana komunikasi dan pemesanan digital. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan akun Instagram dan akun WhatsApp sablon Adeni. Di sini terlihat ada feed, hasil sablon sama harga dan identitas sablon yaitu logo. Di sini merupakan sablon yang sudah dikerjakan oleh Adeni. Di sini ada, ini merupakan proses sablon, merupakan proses saat membuat sablonan. Ini juga ada video. Bisa? Saat proses sablon. Oke, di sini ada WhatsApp untuk pemesanan via WA. Setelah kita mengklik link menuju WA, maka akan diarahkan ke WhatsApp. Nah, di sini saya sudah membuat pesanannya. Di sini pertama kita mengucapkan halo dan dibalas otomatis oleh WhatsApp tersebut. Di sini saya ingin memesan sablon untuk gambar sound the ship 30 pieces dan menanyakan harganya. Untuk harganya sendiri ini sudah tertera karena saya pesan 30 piece berarti ini untuk satuannya 12.000. Totalnya yaitu 360.000. Di sini sudah selesai dan saya ingin mengirimkan barang untuk di sablon tersebut. Sekian demonstrasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Febrian. Baik, saya Rizky Febrian. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Ardi Muhammad. Tadi Ardi sudah menjelaskan demonya tersebut. Nah, di sini merupakan hasil implementasinya. Di kiri ini merupakan akun Instagram Sablon Adeni. Lalu di tengah ini merupakan konten di akun Instagram tersebut. Lalu yang di kanan ini merupakan akun WhatsApp untuk sablon Adeni tersebut. Dan juga sudah ada bukti chat tersebut juga. Selanjutnya ada fitur utama. Yang pertama, fitur promosi digital. UMKM dapat mengunggah konten promosi berupa foto dan video hasil sablon untuk menarik minat pelanggan. Lalu yang kedua ada fitur interaksi pelanggan. Di sini pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan admin melalui DM, Instagram maupun WhatsApp. Hal ini memudahkan pelanggan dalam bertanya, berkonsultasi, desain, dan juga melakukan pemesanan. Yang ketiga yaitu fitur informasi layanan dan harga. Informasi harga dan jenis layanan ditampilkan secara transparan melalui konten feed dan highlight Instagram, sehingga pelanggan dapat mengetahui estimasi biaya sebelum melakukan pemesanan. Selanjutnya ada dampak dan hasil pada UMKM tersebut. Di sini yang pertama ada memiliki kehadiran digital. UMKM Sablon Adeni kini memiliki media promosi melalui Instagram. Lalu yang kedua ada jangkauan promosi lebih luas, di mana informasi usaha dapat diakses oleh calon pelanggan di luar area sekitar. Yang ketiga itu citra usaha lebih profesional. Konten visual yang konsisten membuat usaha terlihat lebih modern. Dan terakhir, komunikasi pemesanan lebih mudah.
Pelanggan dapat menghubungi UMKM melalui Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Narendra Gema Akbar. Baik, saya Narendra akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Rizky Febrian. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran dan juga kesulitan selama kita mengerjakan tugas ini. Pertama, terdapat pembelajaran yang diperoleh. Yang pertama, ada media sosial mudah digunakan oleh UMKM. Ini artinya yaitu Instagram ini dapat dimanfaatkan sebagai media promosi tanpa keterampilan teknis yang tinggi. Jadi pelaku UMKM tidak perlu khawatir memiliki suatu keterampilan yang expert. Untuk orang newbie juga bisa itu. Yang kedua, terdapat konten visual yang meningkatkan daya tarik. Nah, si foto hasil sablon dan juga desain promosinya itu diharapkan bisa membantu untuk menarik minat dari pelanggan. Ketiga, Canva mempermudah pembuatan desain. Nah, di zaman yang sudah serba gampang ini, desain Canva itu dibuatnya itu secara cepat gitu dan juga konsisten, gampang juga. Keempat, yaitu komunikasi digital lebih efektif. Nah, di sini WhatsApp Bisnis mempermudah interaksi dan pemesanan dari sudut pelanggan. Lalu selanjutnya terdapat kesulitan yang dihadapi. Yang pertama, menjaga konsistensi unggahan konten. Nah, ini salah satu kesulitannya karena perlu komitmen waktu yang dilakukan gitu untuk mengunggah konten secara rutin, secara konsisten gitu. Kedua, pembuatan konten yang menarik. Nah, untuk menentukan konten konsep yang sesuai masih menjadi tantangan karena susah juga gitu untuk mencari engagement dari orang-orang. Yang ketiga yaitu pengelolaan media sosial awal. Adaptasi awal dalam mengelola akun Instagram membutuhkan waktu. Nah, ini juga harus sabar karena harus pelan-pelan gitu. Yang keempat, keterbatasan waktu dan juga sumber daya. Pembuatan konten harus disesuaikan dengan aktivitas operasional dari si UMKM-nya sendiri. Lalu di sini ada rencana pengembangan. Terdapat tiga rencana pengembangan yang kami buat ke depannya gitu. Untuk jangka pendeknya yaitu 1 sampai 2 bulan akan melakukan konsistensi unggahan konten. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas si konten tersebut. Lalu ada jangka menengah yaitu 3 sampai 5 bulan ke depan akan melakukan variasi konten promosi, lalu juga akan melakukan optimalisasi pemesanan digital. Dan yang terakhir, jangka panjang untuk 6 bulan sampai 1 tahun, itu 12 bulan. Yang pertama itu pengembangan media digital yang tambahan. Yang kedua, integrasi sistem pembayaran digital. Karena mungkin sistem pembayarannya masih manual dan juga hanya transfer gitu, nggak bisa digital yang seperti QRIS dan lain-lain gitu yang sekarang. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyusunan kata ataupun penjelasan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.